Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulullah rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah berada di dalam ruangan ini, berada di dalam Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kekurangan nikmat sedikit pun, dalam keadaan begitu banyak nikmat, salah satunya nikmat iman yang masih kita miliki. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bicara tentang menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan, ketika kita bicara tentang menghadapi apa yang telah terjadi di masa lalu, itu mau tidak mau kita harus ikuti contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah, betapa banyak di antara kita yang memang kalau apa istilahnya kalau setelah menyelesaikan sesuatu itu biasanya bingung harus ngapain, setelah ini bingung harus ngapain, terus apa yang harus saya lakukan. Ambil contoh seperti ini, berapa banyak di antara kita yang ketika setelah selesai lulus kuliah akhirnya bingung harus ngapain gitu ya, apa yang harus saya lakukan, itu dia bingung apa yang harus saya lakukan, padahal kuliahnya sudah selesai tapi hari bingung apa yang harus saya lakukan. Atau ada orang baru lulus SMA terus mau masuk kampus itu bingung, ini apa yang harus saya lakukan pertama kali ya gitu. Itu ada yang modelnya seperti itu. Ada lagi yang sudah sudah bekerja terus bingung, ini kalau saya sudah bekerja seperti ini apa yang harus saya lakukan ya. Nah, itu pasti ada di antara kita fase-fase kebingungan. Setiap dari kita pasti mengalami yang namanya fase kebingungan dan itu wajar. Setiap manusia pasti akan mengalami fase kebingungan. Semua diinstal di dalam diri kita itu ada instalan, istilahnya ada softwarenya bahwa kita itu ada instalan gelisah. Kita itu ada instalan dalam tubuh kita itu bisa gelisah, bisa resah, bisa khawatir. Itu instalan, dan itu yang membuat kita bisa survive, dan itu yang membuat kita selamat. Kalau kita tidak pernah ada yang namanya resah, tidak pernah ada yang namanya gelisah, mungkin ya itu tadi kita cenderung menggampangkan. Makanya kita sama Allah itu diinstal gelisah. Dalam diri kita itu memang ada instalan gelisah gitu. Kita istilahnya sudah bawaan tubuh kita, bawaan diri kita itu kita sangat bisa untuk gelisah. Nah, itu sangat wajar. Hanya saja yang terjadi adalah terlalu lama kita gelisah, terlalu lama kita khawatir, sehingga kita lupa apa yang harus kita lakukan, sehingga kita lupa bagaimana caranya mencapai sesuatu yang kita inginkan, atau bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang ada di depan mata kita. Maka seringkali kita terlalu lama terpaku terhadap kegelisahan itu sendiri daripada bagaimana caranya menyelesaikan masalah atau mengejar cita-cita atau impian yang kita ingin capai. Ini yang sering orang sebut dengan sebutan quarter life crisis gitu kan ya. Biasanya usia 24 atau 25 ke atas biasanya muncul seperti ini. Jumlahnya quarter ya, seperempat masa, seperempat kehidupan. Ketika ya kita anggap kehidupan itu 100 tahun, maka 25. Biasanya usia 25 ini sudah mulai bingung. Saya ini kerjanya cocok nggak ya dengan tujuan hidup saya nanti menikahnya usia berapa. Nah, itu biasanya di usia 25 itu pertanyaannya banyak, dan itu sangat wajar sekali kalau kita muncul pertanyaan seperti itu sangat wajar sekali. Nah, yang jadi tidak wajar adalah kalau pertanyaan itu muncul terlalu lama, kita tidak segera selesai menyelesaikan permasalahan itu, akhirnya apa yang terjadi, kita tidak segera jalan-jalan menyelesaikan masalah atau menggapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, maka diskusi kita kali ini kita akan bicara tentang bagaimana mengatasi quarter life crisis ini tadi, bagaimana mengatasi kegambangan atau kegelisahan ini tadi. Maka jangan heran teman-teman, sesungguhnya Rasulullah itu sudah pernah mewanti-wanti, sudah pernah mengingatkan kita tentang ini. Ini masih terdengar suara musik di telinga saya. Sudah mewanti-wanti tentang quarter life crisis ini. Ya, apa salah satu contohnya? Teman-teman ingat ya, ketika kita selesai salam setelah sholat itu kan ada doanya kan. Kalau teman-teman belajar doa-doa setelah selesai sholat itu kan kalau menghadap ke sebelah kanan baca doanya nas'aluka ridhoka wal jannata wa itu yang biasa Anda baca kalau setelah selesai sholat witir kan. Nah, sama itu juga doanya seperti itu. Dan kalau sudah menghadap ke kiri, doanya kan Allah madhab anil hama wal hazan. Nah, itu Allah madhab anil hama wal hazan itu
artinya Allah mata'anil hamma, ya Allah jauhkanlah saya dari al-ham itu kesedihan. Ya Allah jauhkanlah dari kesedihan. Maksudnya apa? Rasulullah itu sudah tahu bahwa kita itu kecenderungannya itu sedih terhadap hal-hal di masa lalu yang telah terlewat bagi diri kita. Seandainya begini, misalnya saya itu ingin pengen punya sepeda misalnya. Ternyata Allah takdirkan kita tidak punya sepeda, itu kan sudah terlewat di masa lalu misalnya. Nah itu kita jadi sedih. Itu sudah manusia itu normalnya seperti itu. Makanya sama Rasulullah itu dikasih doa, Allahumma dzhab anil hamma, ya Allah jauhkanlah hamba dari kesedihan yang berlarut-larut, kesedihan atas masa lalu yang terlewat berlarut-larut, itu kata Rasulullah. Allahumma dzhab anil hamma wal hazan, dan dari kekhawatiran. Hazan itu artinya kekhawatiran, kegelisahan, keresahan akan apa yang belum terjadi di masa depan. Jadi ternyata memang benar kita tuh punya dua penyakit itu. Yang pertama penyakit itu alham, yaitu penyakit sedih terhadap apa yang terjadi di masa lalu, sama al-hazan, penyakit kekhawatiran, kegelisahan tentang apa yang belum terjadi di masa depan, sehingga kita terlalu takut, terlalu khawatir. Nah, itu teman-teman, itu sudah diingatkan oleh redaksional doanya Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita melewati quarter life crisis ini, atau supaya kita tidak gelisah terlalu berlebihan menghadapi apa yang di masa depan ini yang kita khawatirkan, yang kita belum jelas, itu bagaimana caranya. Nah, saya akan bahas cepat supaya nanti diskusinya lebih panjang, gitu. Saya bahasnya akan cepat. Bagaimana caranya Ustadz? Apa tips-tipsnya supaya melewati al-hazan ini, kegelisahan atau kekhawatiran yang terlalu lama, katanya. Apa yang solutif itu, katanya. So, Yuti, saya tidak hafal. Saya tidak hafal ya, yang di Yuti atau Yuning atau siapa dia. Bagaimana tipsnya? Maka kita gunakan metode 5 kan. Oke, apa 5 kan ya. 5 kan. Apa itu 5 kan? 5 kan yang pertama. Kan yang pertama adalah tenangkan. Jadi gini, teman-teman, kan yang pertama, tenangkan diri dulu. Karena gini, panik tidak menyelesaikan masalah. Berapa banyak di antara kita justru dengan panik masalahnya jadi tambah besar. Saya ambil contoh seperti ini. Buat teman-teman yang sekarang sering nonton di Instagram, kebetulan saya lagi nge-zoom sama teman-teman Human Initiative, jadi nanti wajah saya akan noleh-noleh seperti ini, ya. Mohon dimaklumi. Nah, saya ulang, betapa banyak di antara kita yang ketika menyelesaikan masalah atau bingung atas apa yang harus kita lakukan, itu pertama kali yang dilakukan adalah panik. Nah, panik, padahal panik itu tidak menyelesaikan masalah. Ambil contoh, saya selalu ngambil contoh yang gampang seperti ini. Ketika ada kompor LPG meleduk, biasanya apa yang Anda lakukan? Ya boleh ya teman-teman dijawab lewat chat ya teman-teman. Boleh dijawab lewat chat teman-teman. Ketika kita itu dalam keadaan kompor meleduk, biasanya apa yang kita lakukan? Kalau kompor meleduk itu biasanya apa yang kita lakukan? Ibu-ibu kan yang biasa ngalami ini, kalau lagi masak kompornya LPG-nya maksudnya meleduk, biasanya apa yang teman-teman lakukan? Lari, panik, teriak, panik, lari, apalagi lari keluar, ambil lap basah. Wah, ini lanang sih jawab, lanang. Ini lanang, teriak minta tolong, teriak Ustadz. Nah, wajar, sangat wajar sekali. Berdoa, yo mati dhisik Mas, wis kobong kok berdoa gitu ya. Minta tolong tetangga, lari, istighfar. Oh, tumben lanang jawaban istighfar. Tumben itu dia. Telepon pemadam kebakaran. Oh, oke, laki ini sih jawab. Tanda tanya. Baik, teman-teman, normalnya kita ketika ada kompor meleduk, apa yang kita lakukan? Kita lari, panik, teriak. Itu sangat wajar sekali. Tapi kadang-kala ketika meleduk seperti itu, kita lari, teriak, panik, itu justru tidak menyelesaikan masalah. Malah yang terjadi, kompornya semakin besar. Kompornya apa kok kompornya? Mohon maaf, apinya semakin besar karena kepanikan kita. Tadi yang bilang telepon kebakaran, itu berarti Anda sudah melalui masa panik. Anda sudah mampu menenangkan diri. Maka poin pertama itu kita disuruh tenang dulu. Makanya kan kalau kita katanya, kata orang-orang psikologi itu, kalau ada lagi gopoh, itu disuruh duduk, jangan berdiri, duduk, senden, bukan duduk bukan duduk tegang seperti ini, tapi duduk senden, terus tarik nafas. Kenapa? Karena jantung kita tuh ketika panik berdetaknya lebih kencang. Maka kita butuh menenangkan hati kita dengan itu tadi. Ya terlepas nanti kalau Anda pakai kita Islam, kita disuruh berzikir ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub kan gitu ya, dengan berzikir. Sambil berzikir kita itu disuruh menenangkan diri dulu. Masalahnya atau kepanikan kita itu nanti dulu. Yang penting tenang dulu. Poin nomor 1 itu suruh tenang dulu. Disuruh tenang dulu. Justru karena kadang kita itu
gopo, artinya bingung. Saya kemarin gitu kan, saya ngalami sendiri. Saya yang ngomong kayak begini aja kadang mengalami yang namanya kepanikan. Ketika panik yang harusnya dilakukan sampai lupa gitu kan ya. Mau berangkat ke rumah sakit, akhirnya lupa barang-barang yang harus dibawa itu ketinggalan di rumah. Ketinggalan di rumah. Kenapa? Karena panik. Jadi poin pertama itu teman-teman pastikan ketika jenengan itu yaitu tadi mengalami quarter life crisis, kebingungan ngapain ya. Poin pertama itu kan yang pertama, tenang dulu, ambekan dhisik. Sambil istighfar, astagfirullahaladzim, atau zikir-zikir yang lain. Ya, itu ya. Jadi poin pertama. Kan pertama adalah tenangkan. Kan yang kedua adalah petakan atau petakan. Maksudnya petakan itu gimana, Ustadz? Ambil contoh begini, teman-teman. Sebelum muncul ada yang namanya Google Map, Google Map itu belum muncul. Ketika jenengan dari Surabaya atau dari Sidoarjo atau dari kota misalnya antara Surabaya dan Sidoarjo lah ya, mau menuju ke Kediri misalnya, dan Anda tidak pernah ke Kediri sama sekali, nggak pernah ke Kediri. Naik motor, kira-kira teman-teman apa yang Anda lakukan? Pertama kali apa yang Anda lakukan? Cari peta, mesti lihat peta dulu. Si teko Surabaya nang Kediri itu jalannya apa ya? Saya dulu teman-teman sebelum ada Google Map itu sampai beli peta dari apa? Peta Surabaya, peta Jawa Timur. Sampai saking takutnya nanti kesasar. Saya ingat dulu itu zaman saya masuk ke mau main ke silaturahmi ke rumah sahabat saya di Jombang, itu akhirnya saya bawa peta. Itu beneran naik motor tuh sambil lihat peta. Sambil lihat peta. Kenapa? Karena ya bukan Dora ya. Peta kemana engkau? Bukan itu ya. Tapi memang kita itu kalau supaya lebih sampai ke tujuan itu bawa peta. Harus ada petanya. Harus ada petanya. Nah maksudnya gimana Ustaz? Dipetakan atau dipetakan itu maksudnya gimana sih? Dipetakan adalah ketika Anda itu ada masalah atau misalnya mau mencapai sesuatu tujuan yang ingin Anda capai, itu dipetakan. Untuk menuju ke sana itu step-step apa yang harus saya lakukan, itu namanya dipetakan. Atau ketika ada masalah banyak ngobrol ke diri kita, itu dipetakan. Dipetakan gimana Ustaz? Masalah yang termasuk dalam satu golongan yang kira-kira bisa diselesaikan dengan satu kali pengerjaan, itu masalah apa saja. Nah itu namanya dipetakan. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu itu petakan dulu. Petakan dulu, dipetani satu-satu. Kalau orang Jawa punya gitu ya, dipetani satu-satu. Maksudnya apa? Dibuat petanya, dibuat apa namanya? Golongan-golongannya. Atau kalau dalam bahasa itu tuh dibuat tahapan-tahapannya. Mau menuju ke sana itu dengan tahapan seperti apa? Langsung contoh konkret daripada teori. Misalnya setelah pertama kali masuk kuliah terus bingung, aku kudu lapo ya, bingung ya. Pertama kali masuk kuliah itu bingung, aku kudu lapo ya. Nah ini nih. Nah, ketika ada pertanyaan aku kudu lapo, biasanya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu tujuannya dia enggak clear, enggak jelas tujuan dia kuliah. Jadi dia sendiri enggak jelas aku kuliah itu gaya apa. Nah, dia sendiri belum jelas, maka itu harus dijelaskan dulu. Diklirkan dulu, saya itu kuliah itu tujuannya apa. Nah, setelah dia paham tujuan kuliahnya atau tujuannya itu apa, baru dia susun petanya itu tadi. Peta menuju tujuan. Nah, ambil contoh langsung ya, ini namanya memetakan atau membuat peta. Ambil contoh seperti ini. Oh, saya masuk kuliah. Keinginan saya setelah selesai kuliah, saya harus lulus 4 tahun. 1 misalnya, harus lulus 4 tahun. 2, apalagi. Ketika saya selesai kuliah, saya harus punya skill, kemampuan ini dan ini. 2, misalnya. 3, ketika saya selesai kuliah, minimal saya hafal 5 juz Al-Quran, misalnya. 5 juz Al-Quran. 3, misalnya itu. Anda sudah membuat tujuan Anda sudah jelas di depan. Nah, maka dibuat petanya. Oke, untuk bisa lulus 4 tahun, kira-kira, nah ada yang nyebut kerangka berpikir. Kalau zaman kami kuliah dulu ada namanya alur work chart atau diagram atau kerangka berpikir. Nah itu dibikin teman-teman, petanya menuju ke sana. Kalau saya pengen lulus 4 tahun, apa yang harus saya lakukan? Berarti misalnya, tahapan pertama, kalau pengen lulus 4 tahun, berarti setiap pulang kuliah harus segera dibaca bukunya. Entah itu cuma 10 menit atau sampai 30 menit. Nah, itu namanya memetakan. Memetakan, dipetakan. Ada yang nyebut orang nyebutnya planning gitu kan ya. Sama saja. Memetakan, dipetakan. Oh, berarti saya kalau mau kuliah lulus 4 tahun, berarti saya tidak boleh pulang kuliah itu langsung tidur. Enggak, minimal baca kuliahnya tadi diulang 10 menit atau 20 menit. Nah, setelah itu, tahapan selanjutnya apa ya? Oh, tahapan selanjutnya adalah mencari literatur yang berhubungan dengan kuliah atau bab tadi. Nah, itu sudah nemu tahapannya. Terus ketemu tahapan selanjutnya. Oh, kalau saya sudah menemukan literatur, apa yang harus saya lakukan ya? Oh, mungkin saya tanya sama teman-teman saya di sekitar saya yang mungkin lebih pintar daripada saya. Saya akan saya akan mencoba mencari tahu keilmuan ini tentang apa. Nah, itu namanya membuat pemetaan supaya sampai ke tujuan. Sama, enggak cuma tentang kuliah saja, sama ketika jenengan lulus dari pekerjaan, misalnya saya pengen pekerjaan
lulus dari kuliah mau masuk pekerjaan. Saya ingin bekerja di tempat yang seperti ini. Saya ulangi kalimat saya. Saya ingin bekerja di tempat yang seperti ini. Maka dibuat petanya langsung. Sisi, pekerjaan seperti ini butuh orang yang punya skill dan kemampuan seperti apa ya? Misalnya, oh skill apa namanya? Skill di tempat komputernya apa? Skill komputernya bagus. Nah, kan sudah jelas clear tuh. Dia membutuhkan orang yang skill komputernya bagus. Nah, supaya saya bisa menuju ke arah itu, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu namanya membuat pemetaan, dipetakan. Nah, yang membuat kita itu sering gak selesai-selesai masalah, terus tetap apa kelamaan bingung, beli saya apa ya, kira aduh aku gak nutut-nutut ya, karena petanya belum dibuat. Nah, jadi setelah hati dibuat tenang, tenangkan tadi, maka poin nomor 2, petakan. Petakan, langsung petakan untuk menuju ke sana itu kira-kira tahapan apa saja harus lakukan. Atau misalnya ketika jenengan dapat masalah, ya sama, itu sama, dipetakan. Masalah misalnya banyak, untuk apa namanya, untuk menyelesaikan masalah ini, masalah begitu banyak ini, tak petani. Oh, masalah ini termasuk dalam masalah keluarga. Bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dalam artian, oh ini satu keluarga, apa namanya, masalah-masalah keluarga ini, dengan sekali penyelesaian semuanya selesai. Oh ini masalah-masalah pekerjaan, yang ini bisa digolongkan jadi satu dengan satu kali pekerjaan selesai. Nah itu loh, itu namanya memetakan. Nah jadi clear teman-teman. Jadi kita tidak hanya ngomong apa tawakal tawakal. Tawakal itu nanti. Tawakal itu nanti ketika kita berdoa memohon kepada Allah, tawakal itu nanti. Tapi petanya itu harus dikelirkan dulu. Bahwa kita harus buat peta. Jadi teman-teman ya. Jadi poin nomor 1, poin nomor 1 itu tenangkan. Kan yang pertama itu tenangkan. Kalau kita ingin kita gampang gelisah, kalau kita pengen mengejar cita-cita kita, kalau kita pengen menyelesaikan masalah kita, poin nomor 1 tenangkan, tenang dulu, jangan panik, karena semakin panik bukan malah makin selesai, maka makin menjauh, masalahnya makin banyak. Nomor 2, petakan, kan yang kedua adalah petakan. Oke ya, tenangkan, petakan. Kan yang ketiga adalah setelah petakan, tadi saya sebut, kan yang ketiga adalah tanyakan. Saya ulangi kalimat saya, tanyakan. Ustadz maksudnya tanyakan itu apa? Tanyakan kepada orang-orang yang pernah punya pengalaman sama seperti jenengan. Tanyakan kepada orang-orang yang apa namanya lebih jelas petanya daripada jenengan. Dia sudah punya peta itu lama. Atau tanyakan kepada orang-orang yang bukan cuma apa punya petanya, tapi pernah melewati jalan itu. Persis kasusnya kayak jenengan. Contoh, ketika jenengan Ustadz saya sampai sekarang belum dapat jodoh Ustadz. Nah tanya, oh sama teman-temanmu yang maaf kalau bahasa saya kurang sopan, mohon maaf kalau bahasa saya kurang sopan. Tanya sama orang-orang di sekitarmu yang dia itu juga telah dapat jodoh. Tanya, akhirnya sampean ku biyen oleh jodoh ya apa carane? Nah itu loh. Ketika Anda tanya kepada orang yang apa namanya, pemetaan apa sudah pernah mengalami, itu bisa memberikan solusi. Oh gini loh. Nah itu solutifnya keluar. Kenapa? Ya karena dia sudah punya pemetaannya. Dia sudah pernah mengalami dulu. Maka tanyakan sekali-sekali. Saya ambil contoh begini, dulu teman-teman yang tadi saya bilang ya, ketika saya ke Jombang itu, ini Masya Allah pelajaran besar buat saya. Ketika saya bawa peta, itu ternyata tidak serta-merta saya sampai ke Jombang. Mau nggak pernah ke Jombang, naik motor, apa namanya, naik motor, nggak ngerti arah Jombang, sepeda motoran, sakar PDW. Akhirnya saya paham, oh ternyata pakai peta saja tidak cukup. Harus tanya, berhenti tanya orang, Pak, mau kalau ke arah Jombang mana ya Pak? Oh ke sana, ke sana, ya makasih Pak, tanya. Kalau mau ke arah ini, oh ke sana nih tanya. Ayo, ayo, coba tanya pada diri Anda masing-masing. Berapa banyak di antara kita yang ngikuti Google Map, tapi malah kesasar? Ayo coba ditanya teman-teman, ayo coba dijawab cek. Berapa banyak di antara Anda yang pernah ngikuti Google Map malah kesasar? Nih, saya beberapa bulan yang lalu, sebelum ada COVID ini ya, sebelum ada COVID ini, diminta isi pengajian, teman-teman, diminta isi kajian, malam lagi setelah sholat isya, saya berangkat, apa namanya, di daerah mana itu? Surabaya, perbatasan dengan Sidoarjo itu loh, apa? Aduh ya Allah, bukan perbatasan Sidoarjo sih, perbatasan Gresik. Aduh, Waringin, yang kalau ke sana arah Waringin Anom, Mas Trip. Nah, Mas Trip kalau arah sana Waringin Anom, saya ngisi kajian-kajian sana masuk ke sampai Kapok kan, ya kan? Bener kan teman-teman? Kena Google Map malah kesasar. Nah, ini dia bilang tembus hutan. Mas sampai tembus hutan, Mas. Ngikuti Google Map. Saya kuburan, Mas, masuk kuburan. Bener itu saya pakai Google Map itu masuk kuburan, bukan gang kecil lagi, kuburan. Saya tolak, aku kuburan gitu kan ya. Saya bilang gini, oh ini saya bukan takut sama yang mencungul begini, mau kecutuk, mencungul pocong. Saya tidak takut itunya. Lah nek ono garong lewat lah ya kalah aku. Di cilik kemprit ini dilawan garong sakono ini. Bener. Masuk gara-gara ngikuti Google Map. Apa namanya? Akhirnya tersesat. Nah, itu jadi pelajaran. Ternyata punya peta saja belum tentu selesai masalah Anda. Sudah tahu pemetaannya saja itu diajak muter-muter sama Google Map gitu ya. Apa right to the left gitu, right to the left, right your right, left your left gitu ya. Left to the right, wis ngono wae muter gak tutut-tutut.
punya peta belum tentu menyelesaikan masalah. Ya mau enggak mau harus tanya, mau enggak mau harus tanya. Makanya ada istilah namanya tanyalah kepada yang ahli. Tanyakan pada yang ahli. Kalau Anda punya permasalahan, Mas, ya ini ambil contoh ya lagi, langsung ambil contohnya lagi. Nah, ada teman-teman tanya, saya dapat Masya Allah, pelajaran banyak. Ada seorang teman itu ada seorang teman cerita sama saya dulu ketika dia punya usaha terus usahanya itu udah laku-laku, udah jalan-jalan terus bingung apa yang saya lakukan ya. Kok ya kebetulan dia itu ikut training. Pas ikut training itu teman-teman bareng sama salah satu muridnya Ustadz Yusuf Mansur. Bareng sama salah satu muridnya Ustadz Yusuf Mansur. Terus ditanya, Mas, ya apa sih Mas caranya supaya aku ini rezekiku jadi lancar dan sebagainya. Garong gak Pak Ustadz? Garong pencopet gitu. Gimana ya caranya Ustadz supaya Mas dia tanya si orang tadi, Mas gimana ya caranya supaya rezeki saya jadi lancar dan sebagainya gitu. Dia tanya gitu, gimana sih supaya rezeki lancar dan sebagainya. Terus dikasih tahu begini, sih Mas, sampean pengen rezeki sampean piro sih gitu. Kira-kira sampean bayangno, sampean pengen rezeki sampean piro sih. Ini asal jeplak teman-teman, itu ngomongnya asal jeplak. Anu Mas, saya pinginnya 20 juta per bulan. Nah itu asal jeplak, 20 juta per bulan. Nah kebetulan yang ditanya ini kan muridnya Ustadz Yusuf Mansur, beliau memang ngajinya di sana. Dijawab sama dia, ini Mas, nek jarine Al-Quran, nah ini kan orang pengalaman, dia sendiri mengalami, akhirnya bisa ngomong, nek jarine Al-Quran Mas, kalau orang berbuat 1, dapat 10. Nah kalau dalam ilmu mantik, dibalik, kalau pengen dapat 10, berbuatlah 1, itu kalau dalam ilmu mantik. Logikanya itu dibalik. Kalau ingin dapat 10, lakukan 1. Apa maksudnya? Kalau pengen dapat 20, lakukan 2. Maksudnya piye? Nek pengen oleh rezeki 20 juta, minimal sedekahmu benulan kudu 2 juta. Nanti dapat kamu dapat kamu inimu rezekimu yang 20 juta itu. Mikir ya. Oh, ngono ya cara pola pikirnya. Waduh, enggak kuat saya, Mas. Nek sedekah sedekah 2 juta. Wis, kamu kuati sak piro? Sedekah 1 juta. Oh, kuat kita Mas, kuat kita. Oke, setengah juta. Berarti kemungkinan kamu bakal oleh 10 juta. Loh, boleh Mas? Iya, ngono. Dipraktekkan teman-teman. Dipraktekkan. Tahu apa yang dipraktekkan? Bukan dia sedekah 1 juta, enggak. Apa yang dia lakukan? Sepeda motornya disedekahin. Saya masih ingat saya ketemu beliau ini di TP di tahun berapa? 2018, 2 tahun yang lalu. Saya masih ingat ketemu di TP itu. Dia cerita sambil saya matanya berkaca-kaca. Sepeda motornya disekain. Tadi sendiri sudah, ya motornya cuma itu, disekain. Sepeda motornya disekain. Setelah selesai disekain, dia cerita, kamu tahu Ron? Karena beliau kan usianya sudah jauh daripada senior saya. Sampai tahu Mas, dia bilang itu. Apa? Saya ngomong sama saya. Sampai tahu Mas, ketika saya sedekah sepeda motor itu apa yang terjadi? Oleh 10 juta. Enggak dulu. Loh, bocoran. Enggak, tunggu dulu dia bilang itu. Yang apa? Yang terjadi adalah memang kayaknya kok datang rezeki itu. Tapi dia bilang akhirnya ada suatu kejadian, istri saya itu angkat telepon, istrinya teman saya cerita itu. Saya dapat proyek ya pekerjaan itu tadi. Ketika diangkat ditanya, berapa nilainya? 40 juta. Bayangkan, tidak pernah dapat rezeki 10 juta aja tidak pernah. Itu langsung gedebluk langsung dapat 40 juta. Nah, lihat, kenapa kok dia akhirnya mampu menyelesaikan atau mendapatkan penyelesaian atau solusi dari masalahnya. Dia bertanya kepada orang dan bertanyanya kepada orang yang tepat. Takoknya ambil orang yang tepat. Jangan tanyanya sama Yukti. Anda tanya sama orang yang modelnya kayak, iya benar nggak sih namanya Yukti yang di tele itu benar, saya nggak hafal namanya. Oh Yutejo, astagfirullah, baru ingat saya. Jangan tanya sama orang yang modelnya kayak Yutejo. Anda tanya model sama orang yang model Yutejo, bukan malah dikasih solusi, malah bulat jenengan. Maka itu tadi, ketika Anda sudah selesai memetakan, tanya sama orang-orang punya pengalaman yang sama. Kalau Anda punya masalah yang berhubungan dengan misalnya maaf jodoh, tanya sama orang-orang yang pernah punya pengalaman sama dan selesai masalah itu. Bukan yang selesai masalahnya belum selesai Anda tanyain, Mas caranya opo supaya gampang dapat jodoh. Aku sama saya gitu mulai takut aku ya udah yang bulat aja gitu ya. Tanya sama orang yang pernah mengalami dan masalah itu selesai. Mas gimana caranya bisa kuliah di luar negeri? Nah itu dia itu sudah pernah kuliah di luar negeri. Dia akan cerita, oh gini loh, Dek. Kamu nanti kalau pengen dapat beasiswa caranya begini, minimal IP kamu itu sekian. Terus nanti bikin paper atau bikin tulisan sekian. Nah, itu langsung diajari kenapa? Dia pernah punya pengalaman. Makanya supaya jenengan itu tidak terlalu lama gelisahnya. Itu setelah poin tenangkan, nomor 2 poin setelah tenangkan, poin nomor 2 petakan, tanyakan. Jangan ragu-ragu bicara kepada orang lain. Jangan ragu-ragu. Coba kalau orang ini tadi tidak tanya. Saya ngalami. Dulu zaman saya masih bulat teman-teman, bulat, tidak lulus kuliah. Mau cerita elek ini Ustadz kok nggak contoh elek ya.
nggak lulus kuliah teman-teman, bulat kayak mari-mari gitu dia. Bingung, diem aja, nggak ngomong sama teman-teman saya. Sampai akhirnya saya ketemu sama teman, dia bilang, oh, guru mari. Saya kan termasuk generasi yang bukan lulus tepat waktu, tapi lulus di waktu yang tepat gitu kan ya. Roto dablek gitu. Sekarang saya dulu tanyain gini, Pak Haji, dulu teman-teman kuliah saya dari saya, Pak Haji, kamu kerja lulus kapan? Zaman itu teman-teman masih rame-ramenya Indonesian Idol. Itu saya masih ingat Indonesian Idol pertama kali Indonesian Idol itu muncul. Ketika ditanyain, Pak Haji sampai nanti lulus tahun lulus kapan gitu kan. Ketika yang lain jawab lulus tepat waktu, saya jawabnya begini. Sampai terus Indonesian Idol itu yang tereliminasi terakhir, dia yang terbaik. Yang keluarnya terakhir itu biasanya dia yang terbaik. Wah, di ITS Idol, betul di carry. Itu saya bercanda seperti itu. Bener teman-teman, di angkatan itu saya termasuk generasi terakhir yang lulus saya. Ya gara-gara omongan ini tadi ya. Nah, itu tadi karena akhirnya kejadian teman-teman ketika saya skripsi atau TA orangnya punya mumet kayak bingung nggak ngerti. Karena apa? Karena nggak ngomong, diem aja, nggak tanya kanan kiri. Bikin peta seperti apapun, nggak tanya kanan kiri, nggak akan selesai. Artinya teman-teman ini, ketika ketemu sama teman, kebetulan dia sudah bekerja di salah satu perusahaan, dia cerita, kenapa Pak, kok berumah skripsinya? Aku tuh butuh data ini loh, data konsumsi energi minyak, konsumsi energi listrik, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa kata misalnya? Loh kok gak ngomong kayak biyen? Loh emang ada? Di perusahaanku ada, wis. Dan bikin proposal, nanti tak masukin, gampang, masuk, nanti saya masukkan. Loh bener teman-teman, langsung masuk itu, akhirnya saya bisa ambil data dan lulus. Lihat ya, karena tidak bertanya tadi, akhirnya makin lama. Maka teman-teman itu tadi, kalau dengan itu mau menyelesaikan masalah, atau mau mencapai sebuah tujuan yang Anda inginkan, setelah dipetakan tahapannya tadi, tanya sama orang sekitar yang punya pengalaman serupa atau yang berkompetensi tentang permasalahan yang Anda hadapi. Jadi itu ya, apa yang ketiga? Petakan. Sekarang yang keempat, apa yang keempat Ustadz? Nah ini gampang, semuanya pasti sudah tahu. Apa yang keempat? Lakukan. Atau yang keempat, kerjakan. Ustadz maksudnya kerjakan apa? Ya kerjakan apa yang Anda bisa. Gimana Ustadz? Karena pada prakteknya teman-teman, pada kenyataannya, kita bikin 10 tahap itu, seringnya kita bikin 10 tahap itu, tidak semuanya bisa kita lakukan. Karena kita tahu, gak masuk akal. Dengan kemampuan saya untuk mengerjakan poin ke-7, poin ke-8, poin ke-9, poin ke-10, ini nggak bisa. Contoh, simpel, gini. Saya pengen jadi pemain basket. Tapi tahu betul kalau kita itu mohon maaf sekali, ukuran tinggi badannya pendek. Mohon maaf kalau masih teman-teman. Dia ingin jadi pemain basket tapi tahu betul ukuran tinggi badannya pendek. Nah itu kan misalnya kita sudah bikin tahapan latihan setiap hari, nonton video basket dari YouTube, lari pagi setiap hari. Tapi ada tahapan yang kita tahu, kayak ini tidak mungkin, saya tidak bisa untuk jadi tinggi dan sebagainya. Poin 7, 8, 9 itu tidak mungkin. Nah itu loh. Kenapa kalimatnya itu kerjakan? Nah, yang dimaksud kerjakan ini apa sih, Ustaz? Kerjakan sebisanya. Apa maksudnya? Kerjakan yang kecil-kecil yang Anda bisa. Kalau cuma bisa menyelesaikan yang satu tahapan tok di antara 10, ya kerjakan yang satu, itu tidak apa-apa. Loh Ustaz, yang kedua sampai ke 10, itu nanti urusannya Allah. Itu nanti urusannya Allah. Pak Ida Adam fatawakal Allah. Ketika kamu sudah membolehkan tekad, sudah bersemangat, sudah berikhtiar, fatawakal Allah, bertawakal pada Allah, nanti hasilnya itu diserahkan biar Allah yang mengerjakan. Sambil contoh begini. Balik ke pengalaman saya tadi. Pulang dari Jombang, lampu mati. Saya pulang jam berapa itu? Jam 4:04 pagi. Jadi setelah selesai subuh, langsung pulang, teman. Bayangkan, lampu hari apa? Senin saya ingat saya. Pokoknya hari kerja. Kok saya masih ingat. Saya pulang itu ke Surabaya, itu dalam keadaan Jombang lampu mati. Jadi daerah itu lampu mati, teman. Dari Jombang kira-kira nyampe nggak? Lampu mati. Atau jangan pagi-pagi deh, jangan subuh gitu deh. Kalau subuh kan bilang, oh ya Ustadz nanti kan jam 6 pagi sudah nyala, ya nyampe aja. Sekarang saya ganti. Berangkat jam 7:30 malam. Misalnya dari Jombang menuju Surabaya, lampu mati. Dari Jombang sampai Surabaya itu lampu mati. Kira-kira nyampe nggak dari Jombang Surabaya? Lampu mati. Kira-kira, saya tanya teman-teman, boleh dijawab lewat chat ya. Kira-kira perjalanan dari Jombang ke Surabaya, lampu mati, gak ada penerangan. Kira-kira nyampe nggak? Menurut teman-teman, kira-kira nyampe nggak? Naik motor loh ya, naik motor, bukan naik helikopter, bukan naik mobil, naik motor. Nyampe nggak? Ayo, kira-kira nyampe nggak? Nyampe. Dengan cara bagaimana? Nyampe insya Allah. Good. Dengan cara bagaimana? Lampu mati loh, yo. Ayo. Dengan cara bagaimana? Bisa nyampe itu dengan cara bagaimana? Nah, good. Ini bagus. Ada lampu motor, Ustaz. Good. Nah, ini benar. Yang jenengan sampaikan benar. Lampu motor.
Aku kan yang bilang, Ustadz, lampu motor kan cuma 1 meter. Loh itu loh teman-teman yang dimaksud kerjakan yang apa Anda bisa. Kan ada lampu motor, ada lampu motor kan cuma 1 meter. Ya ada jalan yang 1 meter saja, seret 1 meter. Sampai 1 meter ke depan kan lampunya 1 meter lagi. Jalan lagi 1 meter lagi, lampunya kan maju lagi. Ada 1 meter lagi, jalan lagi 1 meter, jalannya pelan-pelan, nyampe. Lihat, itu sama teman-teman. Ketika Anda punya cita-cita, ketika ada masalah, itu tidak tahu bagaimana caranya menuju ujung itu tidak tahu. Yang Anda tahu cuma yang di depan, yang 1 meter itu, cuma 1 meter toh, yang jelas di depan Anda. Ya sudah, kerjakan yang 1 meter itu. Nanti supaya sampai yang 100 meter, supaya sampai yang 1000 meter, itu nanti urusannya Allah. Itu nanti urusannya Allah. Paham ya analogi teman-teman? Jadi ketika teman-teman kebingungan, kegelisahan, bingung apa yang harus saya lakukan ya? Yang Anda, bayangan Anda yang masih ada satu itu yang Anda bisa lakukan. Kerjakan yang satu itu. Nanti yang belakang itu nanti urusannya Allah. Lakukan yang memang Anda bisa lakukan saja. Nanti yang belakang itu urusannya Allah. Ambil contoh lagi begini. Ini kemarin ngobrol kayak gini. Lagi ini ya, supaya jenengan logikanya itu bisa bermain. Jenengan kalau misalnya lawan nyamuk, tahu nyamuk ya teman-teman, nyamuk, weng 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 weng. Bisa nggak jenengan itu melawan nyamuk? Maksudnya membunuh nyamuk itu bisa nggak? Bunuh nyamuk itu bisa nggak? Saya tanya teman-teman, boleh dijawab pakai chat ya. Membunuh nyamuk itu bisa nggak? Nyamuk weng weng weng. Sulit pakai tangan, ya. Oke, ada lagi. Ada lagi, sulit pakai tangan. Pertanyaan saya, bisa nggak membunuh nyamuk? Bisa nggak membunuh nyamuk itu? Pakai raket nyamuk, good. Oh, iki ono untuk kejem titik, cetes gitu kan ya. Pakai raket nyamuk, apalagi? Apalagi untuk membunuh nyamuk selain pakai raket nyamuk? Ayo, apalagi? Selain pakai raket nyamuk, baikon. Wah, ces gitu nih. Saya bilang sama salah satu murid saya, ngono aja belajar tasawuf, dicakut nyamuk aja, dipatahin nyamuk. Orang sufi itu cokot nyamuk santai, dibiarkan sama ini. Pak piring kasih minyak, goreng. Wah ini cara tradisional ini. Lotion anti nyamuk Ustaz, tidur tanpa membunuh nyamuk. Wow, ini soalim nih kayak gini. Baik, betul betul. Kita kalau ditanya bisa nggak kita melawan nyamuk? Bisa. Kenapa? Karena nyamuknya kelihatan. Loh, nyamuknya kok iso, seret-seret iso. Pertanyaan saya satu sekarang. Bisa nggak melawan corona? Oh ya, baik. Ada yang WA saya. Ustadz ini webinar, jadi wajahnya nggak kelihatan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Meskipun wajahnya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting ini ya, teman-teman ya. Chatnya dijawab aja kalau kita ngobrol ya. Oke, baik. Saya ulang ya. Kalau kita melawan nyamuk, bisa sekali, sangat bisa sekali nyawa nyamuk. Kenapa? Nyamuknya kelihatan. Nyamuknya kelihatan. Jadi mukul nyamuk, nyemprot pakai apapun, nyamuknya kelihatan. Sekarang, bisa nggak kita melawan corona? Nggak bisa, kenapa? Coronanya nggak kelihatan. Kita tuh nggak bisa lihat corona. Jadi kalau mau melawan, apa namanya? Kalau kita mau melawan corona, ya nggak akan bisa. Tapi, ada tapinya. Yang bisa kita lakukan ya, yang kecil-kecil. Apa? Cuci tangan. Apakah cuci tangan itu sudah, apa namanya? Sudah pasti bisa, apa namanya? Sudah pasti membuat kita melawan corona? Enggak, corona nggak bisa kita lihat kok. Tapi yang bisa kita lakukan ya cuci tangan, pakai masker. Itu kan usaha-usaha kecil. Kita nggak tahu bagaimana caranya melawan corona, nggak tahu. Yang tahu itu ya itu usaha-usaha kecil, ya itu lakukan yang kecil-kecil saja. Yang besar-besar itu nanti urusannya apa namanya? Urusannya Allah. Oke, bisa dipahami teman-teman nih. Jadi itu loh teman-teman. Kalau jenengan gelisah, kalau Anda puyeng, ke depan apa ya harus saya lakukan ya? Uh, harus ngapain saya ya dan sebagainya. Lakukan yang kecil-kecil saja. Nah itu tadi ya bisa mencegah, benar ya bisa mencegah. Nggak bisa melawan corona, yang bisa mencegah supaya nggak kena corona. Itu tadi melakukan hal yang kecil. Ya sama banyak kok contohnya. Misalnya jenengan apa istilahnya? Itu Ustaz saya sampai sekarang belum dapat jodoh Ustaz. Terus Anda tahu langkah terkecilnya untuk dapat jodoh adalah memperbaiki diri. Ya itu saja yang dilakukan. Nggak usah jauh-jauh bikin CV ta'aruf gitu kan ya, operasi plastik benar ganteng terus pakai apa namanya? Pakai apa istilahnya itu? Aduh, apa sih ibu-ibu itu, mbak-mbak itu? Apa sih? Apa cream lotion apa? Ya gitu loh ya, krim ya bener, cream lotion. Apa sih namanya? Aduh, apa sih yang krim biasanya itu? Mbak-mbak ini tak skincare, astagfirullah, kajamu skincare aja angele itu nih ya. Ini istri saya pasti menonton ini kalau urusan begini, urusan skincare. Nah, ini ya, skincare itu kan ya. Nggak usah bingung-bingung mikir skincare dan sebagainya. Karena itu poin selanjutnya. Poin nomor 1 itu memperbaiki diri. Lakukan yang, ini langsung jawab ya, sama nyakin skincare gitu kan ya. Yang bisa kita lakukan ya poin yang gampang-gampang. Itu loh teman-teman.
menyelesaikan sesuatu itu tidak usah mikir terlalu rumit yang jauh-jauh, yang di depan ini bisa kita lakukan, itu saja lakukan. Nanti yang nggak bisa itu nanti jadi apa namanya? Jadi yang akan diselesaikan sama Allah. Anda itu cukup bisa melakukan sesuatu. Ambil contoh lagi, teman-teman. Ambil contoh lagi. Teman-teman tahu ketika kisahnya apa namanya? Kisahnya apa? Istrinya Nabi Ibrahim, ketika beliau mau memberi minum anaknya Ismail, tapi tidak dapat apa namanya? Tidak dapat air kan? Tidak ada air susunya juga habis karena dia tidak minum air. Maka apa yang dia lakukan? Ya dia melakukan apa yang dia bisa. Dia tidak tahu di mana ada air. Karena dia melihat, oh sebelah sana ada air, maka dia lari arah ke sana. Nyampe sana, ternyata tidak ada air. Itu cuma fata morgana, bukan air ternyata, cuma bayangan doang. Terus noleh, ternyata di bukit sana ada air, lari lagi. Nyampe sana ternyata tidak ada air, noleh, ternyata bola balik. Ya akhirnya kita sebut dengan lari dari sofa ke marwah itu kan ya, kita kan akhirnya nyebutnya itu. Itu kan beliau itu melakukan apa yang dia bisa. Apakah airnya ada di sofa di bawah? Enggak kan, airnya itu tidak turun di sofa di bawah, di tengah-tengah airnya itu. Maksudnya apa? Anda itu disuruh melakukan apa yang Anda bisa lakukan. Nanti hasilnya, pertolongannya itu urusannya Allah, pasti kan. Lagi kalau Anda percaya, sambil contoh paling gampang. Lagi kalau Anda percaya. Jenengan tahu Siti Maryam, ibunda Nabi Isa ya, ibunda Nabi Isa itu. Ketika Siti Maryam, maaf, bahasa kerasukan, perutnya semakin besar gitu kan dia. Ketika dia diolok-olok sama kaumnya karena ini perempuan enggak punya suami kok hamil kan, diolok-olok sama kaumnya kan. Ketika Siti Maryam itu sakitnya terlalu kuat, akhirnya beliau bersandar di bawah pohon kurma, lalu kan dengar dengar firman-Nya Allah lewat malaikat Jibril, wahai Maryam, goyang-goyangkanlah pohon itu, goyang-goyang. Maka sama Siti Maryam digoyang itu pohon, lalu jatuh itu kurma. Saya ulangi kalimat saya. Digoyang itu pohon, lalu jatuh itu kurma. Pertanyaan saya teman-teman. Apa Allah tidak bisa menjatuhkan kurma tanpa digoyang? Walaupun Allah tidak bisa, tidak perlu digoyang, pokoknya ketepuk langsung jatuh. Apa Allah tidak bisa? Saya tanya teman-teman, bisa tidak Allah menjatuhkan kurma tanpa digoyang? Oh, sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Tapi kenapa Allah menyuruh Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam itu untuk menggoyangkan kurma? Itu Allah tuh mau ngajari kita usaha. Allah tahu ibunda Siti Maryam itu sudah tidak bisa berdiri lagi untuk loncat ngambil kurma, itu sudah tidak bisa. Kenapa? Perutnya sudah terlanjur besar. Tidak bisa. Maka yang dilakukan, yang diperintahkan Allah kepada Siti Maryam itu, ya lakukan apa yang kau bisa, apa? Goyang-goyang kurma, meskipun belum tentu jatuh itu kurmanya. Tapi karena beliau ibunda Nabi Isa Siti Maryam sudah menggoyang, maka dijatuhkan kurmanya. Padahal Allah itu sangat bisa, tidak pakai digoyang kurmanya jatuh. Bukan cuma kurmanya jatuh, kurma tas kresek plastiknya langsung ketepuk iso gitu ya. Sangat bisa. Jadi kita itu disuruh melakukan apa yang kita bisa. Jadi itu tadi teman-teman, setelah tenangkan diri, buat petakan, tanya pada orang-orang yang punya pengalaman, tanya orang-orang di sekitar Anda. Lalu yang keempat, lakukan, segera dikerjakan. Kerjakan hal-hal yang kecil. Ustaz, tapi ini terlalu sepele. Ya, kerjakan itu saja, wis. Anda tidak akan pernah tahu yang Anda kerjakan sepele itu ternyata sampai menuju ke sana. Tidak pernah tahu, Anda tidak pernah tahu. Bagi Anda yang punya profesi sebagai pedagang atau sebagai sales, itu pasti paham apa yang saya sampaikan. Kadang-kala apa yang kita lakukan itu tidak ada hubungannya dengan dagangan kita, tapi itu justru akhirnya menguntungkan dagangan kita. Ada itu contoh-contoh seperti itu, yang ketika dia niatnya itu ngomong sama orang bukan karena jualan, ya ngobrol aja. Akhirnya orang itu jadi nyaman, sama Pak dodolan. Iya, saya punya dodolan wis tak tukune Pak, tak belinya. Loh, padahal niatnya bukan ke sana. Karena dia melakukan hal-hal yang simpel yang dia bisa lakukan, akhirnya yang dia tujukan itu nyampe. Maka ini teman-teman, apapun masalah Anda atau keinginan Anda yang ada di masa depan yang Anda ingin kejar itu, lakukan yang kecil-kecil, yang ringan-ringan dulu. Kerjakan dulu deh, itu nanti ke belakang bisa atau enggak, itu nanti akan dibantu oleh Allah. Apapun masalah jenengan, mau masalah jodoh, atau masalah rizki, atau masalah pekerjaan, atau masalah ilmu, dan sebagainya. Selalu lakukan yang bisa Anda lakukan sekarang, itu aja deh. Yang kecil-kecil, nanti sama Allah dibantuin. Oke ya,
Dan ini yang poin yang nomor 5 yang terakhir. Kan yang 5. Ingat ya, saya ulang ya. Kan pertama tenangkan diri, kan yang kedua petakan, buat petanya, buat tahapan-tahapan untuk menyelesaikan itu. Kan yang ketiga tanyakan, bertanya sama orang-orang di sekitar kita yang punya pengalaman yang sama, yang punya kompetensi, yang telah menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi dia harus pernah alami dan selesai masalahnya. Kan yang keempat, apa tadi? Apa tadi kan yang keempat? Lakukan, kerjakan, laksanakan. Sekecil-kecilnya, yang paling bisa Anda lakukan, ya lakukan itu. Nanti yang susah-susah, biar dibantuin sama Allah. Nah ini, kan yang kelima. Apa itu kan yang 5? Pasrahkan. Saya ulangi kalimat saya. Apa itu kan yang 5, Ustaz? Pasrahkan. Pasrah kepada siapa? Wis pasrah no yang Gusti Allah. Pasrahkan saja sama Allah. Ya Allah, saya bisanya cuma yang ini. Ya Allah, tolong bantuin saya. Ayo, bisanya cuma segini kok. Pasrahkan saja, pasrahkan. Nih, pasrahkan. Dan orang itu bisa pasrah sama Allah kalau dia benar-benar kenal sama Allah. Dia benar-benar kenal sama Allah, pasti dia bisa pasrah sama Allah. Sama selalu saya ngomong sama teman-teman, saya selalu ngasih contoh. Anda semuanya di sini itu, kalau keluar sama bapak Anda, sama ayah Anda, ingat nggak masih kecil dulu kalau jalan-jalan sama bapak, pernah nggak dengan itu kepikiran nanti bapak bakal nggak belikan makan? Oh, bapak kumur, aku gak dikemangan. Gitu. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Nggak mungkin. Pasti Anda mikirnya, saya kemana-mana atau di rumah aja nanti pasti dibelikan makan sama bapak. Dibelikan nasi, pecel, bareng, pasti dikasih makan. Kenapa? Ya karena Anda kenal sama bapak Anda. Dan Anda tahu, bapak Anda itu tidak mungkin menelantarkan Anda. Tidak mungkin. Oh, bapak Anda itu sayang sama Anda, tidak mungkin menelantarkan Anda. Bapak Anda pasti memberikan Anda makanan yang terbaik. Oke? Loh, kalau sama bapak Anda aja Anda sepasrah itu. Sama bapak Anda loh, Anda sepasrah itu. Kenapa sama Allah Anda tidak bisa sepasrah itu? Loh, sama orang tua itu, mas, keimangan di keimangan. Saya yakin itu sama Allah, sama orang tua loh, saya yakin itu. Kenapa sama Allah kok kita belum bisa seyakin itu? Saya, Masya Allah, diajari salah satu guru dia. Mas, dia Pak Guru gitu nih. Ingat nggak kalau jenengan dulu potong rambut, itu kan di leher itu kan ada gunting itu kan ya. Pernah nggak jenengan atau Anda itu Mas, ketika potong rambut itu khawatir gitu, lehernya sampai kena gunting, kena pisau cukurnya potong rambut, pernah nggak kepikiran? Enggak Kenapa? Ya karena yakin aja tukang potongnya sudah ahli kok. Loh, kita loh bisa sangat yakin sama tukang potong rambut, padahal kita ya nggak kenal-kenal banget. Tapi karena kita tahu dia itu profesional, dia sangat ahli potong rambut, kita santai. Makanya dipotong kadang-kala sama ketiduran. Wah, dipotong rambut ketiduran. Karena saking yakinnya sama tukang potong rambut tadi, bahwa lehernya tidak akan dilukai. Kita saking percayanya, saking pasrahnya sama tukang potong rambut, sampai kita sangat santai menghadapi pisau dan gunting di leher kita. Nah, kalau sama tukang potong rambut aja bisa sepasrah itu, kenapa sama Allah tidak bisa sepasrah itu? Ya, pasrah saja sama Allah, pasrah. Ada yang bilang, oh, Ustadz teori tolak, prakteknya pergi, Ustadz gampangnya, jangan salah paham. Baru-baru ini saya ngalami seperti itu. Ya mungkin sebagian murid saya tahu, ya, bapak saya itu bapak saya sekarang sedang diisolasi di rumah sakit. Bapak saya itu diisolasi teman-teman di rumah sakit. Kemarin hari Kamis ya. Hari Kamis itu saya bawa ayah saya ke rumah sakit karena gula darahnya naik. Bapak sudah tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, gula darah naik sampai 575. Saya tanya dokter di sana, Pak, ini tidak bisa dibawa pulang karena kalau gula darahnya naik lagi sampai 600, Bapak sudah koma ini. Ini mumpung masih sadar, masih melek, segera dirawat. Segera dirawat. Saya tanya, Pak, ini dirawat ini rawat biasa ya, Pak, bukan rawat COVID. Maksudnya gitu. Saya tanya langsung. Kenapa saya tanya ya? Mungkin di antara jenengan saya tahu ya, punya pengalaman bahwa 2 bulan yang lalu, Juli ya, 2 bulan setengah yang lalu, ibu saya meninggal setelah diisolasi selama 10 hari, 3 hari di ruang biasa, 10 hari di ruang isolasi, akhirnya ibu saya meninggal. Jadi dengar kata-kata isolasi itu saya trauma. Makanya saya tanya, Pak dokter, ini ayah saya dirawat biasa atau dirawat pakai COVID? Apa kata dokternya? Sebentar ya Pak, kami periksa dulu. Karena ayah jenengan itu bilang kalau dadanya sakit, dada sebelah kanannya sakit. Maka apa yang dilakukan dokternya? Diperiksa Pak, Mbak, Mas. Diperiksa di screening, ya itu tadi semua peralatan medis pasang, foto torak, tes rapid, keluar. Ternyata rapidnya reaktif, IgG reaktif, foto toraknya ada putihnya, bener. Bilang, Pak, ini ternyata orang tua jenengan, paru-parunya ada infeksinya, ada pneumonia-nya, kemungkinan menuju ke COVID, maka mau nggak mau harus dirawat secara COVID, mau nggak mau orang tua Anda harus diisolasi. Nah itu saya langsung lemes, Mas. Lemes, orang tua, dokternya bilang orang tua Anda harus diisolasi. Itu saya langsung lemes, hampir pingsan. Jadi saya duduk seperti langsung gini miring. Saya bilang, dok, tolong Allah, ini sudah pucat sudah. Tadi ditolongin sama dokter perawat sana, diletakkan di
di bednya pasien disuruh tidur sementara sampai saya sehat. Jadi ustadznya esok teori tok. Ini prakteknya saya baru ngalami Mas hari Kamis kemarin tuh. Pucet aja saya hampir pingsan ya gara-gara karena ayah saya harus isolasi. Ya persis lah ya cerita-cerita yang dia itu harus diajak bicara sama dokternya bilang kalau memang ternyata hasil swabnya positif dan ternyata orang tua jenengan maaf dalam posisi terburuk meninggal, maka mohon maaf orang tua jenengan harus dimakamkan secara COVID. Bayangkan dijelaskan dokternya gini apa nggak deg ya. Itu saya tanda tangan seperti itu sambil nangis itu. Sambil nangis tuh keluar teman-teman saya nangis. Ustaz panik, nangis, bingung barangkali. Saya sampai datang telepon istri saya. Panik saya di rumah sakit sambil gemeter, belum makan, kaki habis pingsan gitu kan ya. Teman-teman tahu apa yang saya lakukan? Duduk, buka handphone, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Udah baca Al-Quran sambil nangis tuh, mau diliatin orang di ruang tunggu tuh, oh ini nangis. Terus sama perawatnya lihat, ya sudah saya nangis, saya baca Quran. Saya kalau sudah lagi sumpek kayak begitu teman-teman, saya bacanya Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsul qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan wa aqimus wasna bil qisti wa la tusil mizan. Wa lil anam, ya sudah baca itu, baca Ar-Rahman. Baca Ar-Rahman, setelah baca Ar-Rahman Al-Waqi'ah, setelah Al-Waqi'ah Al-Mulk, udah itu baca Al-Quran, sambil nangis. Selesai baca Al-Quran, belum selesai, hati masih belum tenang, dikir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nakir, la haula wala quwwata illa billahil azim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, la haula wala quwwata illa billahil azim. Sudah begitu aja, sambil ngomong, ya Allah, gitu kan ya. Walaupun pasrah, terserah jenengan, ya Allah, dalam hati saya begitu. Jadi saya duduk di ruang tunggu rumah sakit itu, di rumah sakit itu Manyar Medical Center ya yang baru itu. Duduk di situ. Ya Allah terserah jenengan, ya Allah, kula boten sakit napa-napa niki pun kula pasrah sing yang menyembuhkan ayah saya itu cuma bisa jenengan ya Allah. Sambil itu dikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah begitu aja. Begitu aja. Akhirnya keluar hasil tesnya ternyata ya memang seperti itu. Akhirnya mau enggak mau ayah diisolasi. Oh itu berbesmillah kan. Karena rumah sakit Manyar Medical Center ini ruang isolasinya sudah ada, dipindah ke PHC di apa namanya di ambulan tuh saya dikira terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya Allah, sungguh engkau adalah sebaik-baik si Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, sungguh ya Allah engkau kami hamba mewakilkan segala urusan kepada Allah, sungguh engkau adalah sebaik-baik penolong dan pelindung. Sudah saya begitu aja. La haula wala quwata illa billahil azim, dan tiada daya upaya kecuali atas pertolongan ya Allah. Wis itu toh dalam perjalanan di ambulan gitu. Sudah dalam perjalanan begitu aja sampai akhirnya masuk ini dan sebagainya, nyampe sana langsung ditangani cepat sama anunya, dilihat kondisi bapak saya dan sedih, langsung suntik insulin dan sebagainya. Bapak sudah mulai agak gerak, bisa gerak, dan hati saya agak tenang. Alhamdulillah agak baik. Dari dimasukkan ruang isolasi. Dan baru tadi sore teman-teman sekitar jam berapa tadi? Setelah 4-an saya dapat kabar hasil swabnya ayah saya negatif. Masya Allah, lega saya. Nah, jadi kalau bilang ustadznya bisa teori loh, teman-teman saya ngalami, teman-teman bingung nggak karu-karuan. Yang saya bisa lakukan apa? Zikir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya kalau perlu baca Quran, makanya ada handphone dia install Al-Quran itu tujuannya itu. Oke. Jadi itu tadi teman-teman, ya sudah pasrah saja sama Allah. Sudah saya tadi ngomong, ya Allah terserah jenengan ya Allah. Saya sudah tidak maksa lagi. Saya ini pengalaman saya pernah cerita sama murid-murid saya yang main ke rumah saya itu. Saya cerita dulu ketika ibu saya diisolasi itu sempat sembuh kesehatan tubuhnya 10 hari pertama itu sembuh, baru 3 hari terakhir itu makin kondisinya memburuk. Saya selalu doa, ya Allah sembuhkan ibu saya. Baru ketika malam terakhir itu ibu semakin parah, saya pas sholat tahajud saya ngomong, ya Allah terserah jenengan, kula niki saya mungkin salah berdoa ya Allah, saya terserah jenengan, terserah Anda ya Allah. Kalau memang menurut engkau ya Allah, menurut engkau memang yang terbaik ibu saya harus berpulang, saya pasrah ya Allah, terserah jenengan ya Allah, jenengan sing luwih ngertos, Anda engkau yang lebih tahu ya Allah. Tapi memang kalau ibu saya mau takdirnya masih sembuh, ya Allah sembuhkan, ibu saya berikan kekuatan. Saya pasrahkan semua kepada engkau ya Allah. Dan benar setelah saya berdoa seperti itu, paginya ibu saya meninggal. Benar, pasrah sama Allah. Nanti kadangkala, yaitu tadi jalan keluarnya itu muncul ketika Anda pasrah. Kadangkala teman-teman kita tuh dibuat mentok.
dibuat tidak bisa ngapa-ngapain. Supaya apa? Supaya kita tahu posisi kita sebagai hamba. Supaya kita tahu kita tidak bisa minta pertolongan kecuali sama Allah. Supaya kita tahu kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, seluruh tenaga, pikiran, daya upaya kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain kecuali cuma ya Allah, karep panjenengan kula mboten kuat ya Allah. Saya sudah tidak kuat ya Allah. Tolong ya Allah, tolong. Kalau bukan jenengan yang nolong, bagaimana nasib saya? Nah itu loh, kadang-kala kita dibuat seperti itu supaya kita itu sangat amat membutuhkan Allah. Karena seringkalinya kita lupa kalau kita benar-benar butuh Allah. Itu ya teman-teman ya, 5 kan ya. Kan yang pertama tadi apa? Kan yang pertama tadi apa? Tenangkan diri. Kan yang kedua, petakan. Buat petanya, tahapan-tahapan. Kan yang ketiga, apa tadi? Tanyakan kepada orang-orang sekitar Anda yang punya pengalaman, yang punya kompetensi. Kan yang keempat, apa tadi? Lakukan, kerjakan, yang kecil-kecil, ikhtiarkan, usahakan, amalkan, segera lakukan. Supaya apa? Itu tadi, segera Anda bisa mengerjakan tahapan tadi. Kan yang terakhir, pasrahkan. Sudah pasrah saja sama Allah. Insya Allah nanti bakal ditolong sama Allah. Baik, monggo teman-teman yang dirahmati Allah. Monggo silakan yang di Zoom kalau mau tanya. Yang di IG, sabar ya. Kena jatah yang terakhir. Biasanya season kedua ya. Sesi kedua. Monggo yang di Zoom. Moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Marzuki Imron yang memberikan inspirasi bagi kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya secara langsung atau chat. Untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung raise hand ya. Oke, satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, Ahwan izin bertanya. Bedanya pasrah sama putus apa? Itu bagaimana ya? Ya, bedanya pasrah sama putus asa itu bagaimana ya? Betul di sini ada contohnya cuma barang seperti ini ya sudah begini. Pasrah sama putus asa itu sama dalam urusan rasa, beda dalam urusan ikhtiar. Oke, putus asa itu belum berusaha, maksudnya gini, dia tidak berusaha tapi dia sudah ya sudahlah apa artinya dengan itu putus asa. Pasrah itu dia sudah berusaha terus menyerahkan. Pasrah itu dari kata-kata serah. Kalau pasrah itu bahasa Jawa dari kata-kata serah, menyerahkan. Jadi setelah kita berbuat, kita pasrahkan. Nah itu namanya pasrah. Bedanya pasrah dengan putus asa adalah kalau putus asa dia belum berbuat, langsung tiba-tiba terserah jenengan. Itu namanya putus asa. Tapi kalau pasrah dia berbuat dulu, berusaha dulu semaksimal mungkin, lalu dipasrahkan. Lihat ya teman-teman begini deh paling gampang begini. Logika paling sederhana seperti ini. Jenengan kalau misalnya mau punya motor rusak, punya sepeda motor rusak, apa yang akan Anda lakukan? Bawa ke bengkel kan? Nah, ketika Anda bawa ke bengkel, Anda memasrahkan motor Anda ke montirnya. Wis terserah. Kajeng sampe lakokno terserah. Mau digimanakan terserah Anda. Kenapa? Karena kita sudah sangat yakin sama montirnya. Makanya dipasrahkan kepada montirnya. Terserah mau Anda lakukan kayak gimana pun terserah. Apakah kita sudah usaha? Sudah. Usaha kita apa? Bawa motor itu dari rumah menuju bengkel. Nah, itu usaha kita. Sampai di bengkel dipasrahkan kepada ahlinya, yaitu montir. Sama, ketika kita itu pengen dapat hasil, pengen dapat apa yang kita cita-citakan atau menyelesaikan masalah kita, disuruh usaha dulu. Disuruh usaha dulu sampai mentok, setelah itu pasrah. Ya Allah, niki masalah kulo titipaken jenengan. Ya Allah, masalah saya ini sudah saya kerjakan sebisa saya. Sekarang saya pasrahkan jenengan ya Allah, terserah mau digimanakan. Nah itu loh. Paham ya teman-teman? Sudah paham ya? Jadi itu bedanya putus asa sama pasrah. Kalau putus asa itu belum ngapa-ngapain sudah ngomong terserah. Tapi kalau itu putus asa, kalau pasrah itu dia ikhtiar dulu. Baru setelah ikhtiar mentok dia ngomong ya Allah terserah jenengan, kula pun ikhtiar. Ya, bisa dipahami nggih? Monggo, silakan Pak Moderator. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Khoni Oktanti. Assalamualaikum Ustadz. Saat kondisi terpuruk, merasa doa-doa belum kunjung dibalas oleh Allah, sehingga naudzubillah sampai berburuk sangka kepada Allah. Bagaimana agar bisa bangkit lagi saat kondisi terpuruk? Begitu Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Paham. Saya ngalami enggak ketika ibu saya meninggal tuh ngalamin itu terpuruk sekali. Makanya kan beberapa teman-teman atau murid saya nggak pernah lihat saya setelah ibu meninggal itu sebulanan saya nggak muncul di nggak online, maksudnya nggak media sosial sekali,
tidak ceramah sama sekali di istirahat di rumah. Ya, saya ngalami sekali ketika terpuruk dan sebagainya. Yang jelas gini, Ustadz, bagaimana ketika kita terpuruk seperti itu, bagaimana? Yang jelas begini teman-teman, dalam keadaan Anda merasa terpuruk, dalam keadaan Anda merasa tidak bisa ngapa-ngapain, coba deh, entah itu dalam keadaan sholat, entah itu dalam keadaan sendiri, coba deh ngomong sama Allah, ya Allah, apa ya yang harus saya lakukan? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tahu, ya Allah, dosa saya banyak. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Saya sudah terlanjur buruk sangka, saya sudah terlalu putus asa. Apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Duduk, Anda harus jujur dulu, duduk jujur, sama seperti yang saya lakukan kemarin, duduk jujur. Ya Allah, kurang saya banyak ceramah di kanan kiri, ceramah ke sana ke sini, tapi saya masih saja, ya Allah, belum bisa yakin sama jenengan, belum bisa yakin sama Engkau, ya Allah, ampun. Ya, itu yang saya lakukan. Saya duduk diem gitu ya, mungkin buat orang kayak orang bilang diem, saya mikir, ya Allah, nah itu loh, kita itu butuh bicara dengan diri kita sendiri. Bicara dengan diri kita sendiri. Kita sering ngomong sama orang lain, tapi kita jarang kali ngomong dengan diri kita sendiri. Ingat ya teman-teman, diri Anda itu butuh diajak ngobrol. Saya ulangi kalimat saya. Diri Anda itu butuh diajak ngobrol. Saya masih ingat dulu ada orang-orang psikologi yang menjelaskan ini. Berapa banyak di antara kita yang tidak menghargai tubuh kita? Ayo, pernah teman-teman punggungnya sakit, awalnya kesel kabeh, loro kabeh. Kalau bahasa Inggris itu, kalau bahasa Korea itu boyokku gitu kan ya. Kalau dalam bahasa boyokku dan sebagainya gitu kan ya. Pernah nggak kalian jadi itu? Iya, karena apa? Karena kita tidak pernah ngajak ngobrol tubuh kita. Makanya orang psikologi bilang gini, kadang kalau teman-teman tangannya sakit, dijak ngobrol, tangan, terima kasih ya, tadi sudah bekerja sangat berat, maaf tadi kerjanya sangat berat dan kamu tidak pernah dienaki, nanti tak pijitin ya, itu diajak ngomong. Itu teman-teman psikologi menjelaskan kayak gitu, suruh ngomong sama tangannya sendiri. Emang kayak orang gila, tapi itu bentuk menghormati tangan Anda. Anda kalau belajar penelitiannya tentang apa, ucapan positif nanti direspon oleh darah, dan darah membentuk kristal-kristal positif dan sebagainya, ada penelitiannya. Tapi kita disuruh ngomong sama tubuh. Loh, sama tubuh aja disuruh ngomong, apalagi sama hati disuruh ngomong dengan sama hati dengan, misalnya saya, Imron, karepmu iku apa? Itu ngomong. Misalnya tadi yang ngomong Mbak Koni, ya ngomong Mbak Koni, ngomong sama diri sendiri, Koni, saya nggak tahu manggilnya Koni atau Tanti nih ya. Tanti dia misalnya, Tanti, kamu tuh maunya apa sih? Lah itu loh, ngomong sama diri sendiri. Nek perlu, sampai dulu bisa bayangkan, berdiri di depan kaca, lah itu kan ketok aja dewe toh. Nah itu duding-dudingin nih, Tanti, karepmu iku apa? Lah itu kan lihat di depan kaca. Ya, itu namanya apa istilahnya? Jenengan itu bicara dengan diri Anda sendiri. Nah, itu penting teman-teman. Ketika jenengan bicara dengan diri sendiri, Anda akan semakin jujur terhadap semua kekurangan Anda. Nah, semakin orang itu jujur, terbuka terhadap kekurangan diri sendiri, semakin dia lapang dada menerima semua kenyataan. Intinya itu, lapang dada menerima semua kenyataan. Dan itu hanya bisa lapang dadanya terbuka, kalau dia sudah ngomong sama dirinya sendiri. Betapa banyak di antara kita terlalu banyak ngomong dengan orang lain, jarang ngomong sama dirinya sendiri. Ngomong sama dirinya sendiri. Ya Allah, Imron, kon itu karena ngomong seperti itu. Setelah itu, ya Allah, ini loh aku dengan banyak kekurangan. Saya minta tolong ya Allah, tolong jangan tinggalin saya. Itu deh. Udah ambil minta permintaan yang paling simpel, ya Allah, tolong ya Allah, jangan tinggalin saya. Saya boleh ya Allah, saya sering sekali meninggalkan Engkau, tapi tolong ya Allah, jangan tinggalin saya. Saya sering ya Allah melupakan Engkau, tapi tolong ya Allah, jangan lupakan saya. Saya sering sekali berbuat salah kepada Engkau, tapi tolong ya Allah jangan marah sama saya. Kalau Engkau marah sama saya, terus saya minta tolong sama siapa lagi? Nah itu teman-teman, ngomong sama Allah. Ngomong sama Allah. Tadi saya bilang tanyakan. Nah ini sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri, terus tanyakan sama Allah. Nah itu loh. Nanti jenengan akan lebih terbuka hati jenengan. Karena syaratnya kita mau berubah itu hatinya lebih plong. Bisa dipahami ya. Baik, silakan. Ada lagi? Silakan, Pak moderator. Dari Aris Setio Alfandi. Assalamualaikum Ustadz, saya Aris izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan sikap trauma atau depresi saat masa-masa quarter life Ustadz? Dan juga bagaimana cara agar fokus untuk mengembangkan diri meskipun tidak ada teman yang mendukung? Terima kasih Ustadz sebelumnya. Masya Allah, itu benar. Apa ya, ketika sebenarnya kalau bicara tentang trauma atau depresi, ini akan ada orang yang lebih baik untuk menjelaskan. Teman-teman psikolog itu mungkin lebih baik menjelaskan bagaimana mengatasi depresi. Ya, itu
mereka lebih apa istilahnya, mereka lebih berkompeten menjelaskan hal ini ya. Tapi saya coba menjelaskan dari sudut pandang Islam, bukan dari sudut pandang psikologinya. Biar mereka saja yang menjelaskan sudut pandang psikologi bagaimana mengatasi trauma atau depresi. Karena saya ngalami sendiri trauma ketika kakak saya meninggal di rumah sakit. Akhirnya saya tidak mau ke rumah sakit, itu saya ngalami itu. Sampai akhirnya sama Allah dipaksa harus ke rumah sakit. Saya harus akhirnya dipaksa ke rumah sakit saat itu. Ya, akhirnya trauma itu hilang. Nah, kalau bagaimana caranya Ustadz menghilangkan trauma, yaitu itu teman-teman psikolog yang lebih paham. Oke, itu teman-teman psikolog yang lebih paham. Saya cuma bisa menjawab kayak gini. Bagaimana Ustadz caranya supaya bisa minimal ketika trauma itu muncul, kita itu bisa lebih tenang. Gini, adillah dalam berpikir. Saya ulangi kalimat saya. Adillah dalam berpikir. Seringkali kita tidak adil itu bukan hanya dalam perilaku, tapi kita tidak adil juga pada saat berpikir. Maksudnya bagaimana Ustadz? Begini, saya ambil contoh ya. Jenengan mau naik sepeda motor, misalnya dari Surabaya, misalnya dari mana? Misalnya dari Jalan Tunjungan, misalnya. Naik sepeda motor dari Jalan Tunjungan menuju ke menuju ke Bundaran Waru. Misalnya gitu ya. Oke. Nah, kenapa saya bilang adil lah? Sejak dalam pikiran, bukannya tindakan, tapi pikiran itu dari awal sudah hadir. Seringkali ketika, umumnya ya, orang itu ketika dari perjalanan menuju dari misalnya Jalan Tunjungan, menuju ke Bundaran Waru, yang dipikirkan itu yang negatif-negatif. Aduh kok hujan deras, aduh kok macet, aduh kok ditilang, aduh kok naik masker kena denda, dan sebagainya. Itu yang dipikir yang negatif. Kenapa? Karena dia tidak adil. Padahal ada kemungkinan juga ketika ada jalannya lancar, cerah, ada hujan sama sekali, lampu itu tidak ada yang merah, hijau terus lampunya. Pernah ngalamin sepeda motor itu hijau terus lampunya, tidak ada merahnya. Loh, selalu ada kemungkinan positif seperti itulah. Kenapa kita itu berfokus kepada kemungkinan negatif, padahal kemungkinan positif itu juga ada. Nah itu saya bilang tadi, adil dalam berpikir. Bukan hanya berperilaku, tapi dalam pikiran itu sudah adil, gitu kan? Maka supaya tidak gampang trauma atau depresi, Ustadz saya pernah mengalami kejadian buruk itu. Tapi tidak semuanya loh kejadiannya sama seperti jenengan. Maaf sekali, saya minta maaf. Harus cerita kayak gini. Nanti kalau jenengan kurang nyaman, saya minta maaf ya. Ustadz saya sudah misalnya tunangan dengan si A, gitu kan ya. Terus tidak jadi Ustadz karena tunangan si A itu maaf misalnya dari suku A misalnya gitu kan ya. Nah ini jenengan trauma, saya tidak mau pokoknya mau taruh dengan suku A. Saya beritahu, Mas, pengalaman yang kayak begitu itu tidak selamanya seperti itu. Ini ada orang lain yang tunangan dengan suku A juga ya baik-baik saja. Kenapa Anda menyimpulkan bahwa kalau tunangan dengan suku A itu bakal terjadi berantakan? Itu kan cuma pengalamanmu, pengalaman orang lain tidak. Nah itu loh teman-teman namanya adil dalam pikiran. Kita itu sering kalinya, kenapa trauma tidak segera selesai, depresi tidak segera selesai, karena kita tidak adil dalam pikiran. Kita itu terlalu sering berfokus sama yang negatifnya, kemungkinan positifnya kita tidak pikirkan. Ya, itu ya, satu adil dalam pikiran. Yang kedua, Ustadz, bagaimana caranya agar kita fokus mengembangkan diri meskipun tidak ada teman yang mendukung? Wah, ini luar biasa, Mas. Luar biasa. Ketika kita melakukan sesuatu dan tidak ada dukungan sama sekali, itu luar biasa. Dan itu jadikan pecut, Mas. Jadikan pecut. Begini, saya selalu bilang, dulu saya masih ingat, Masya Allah, saya masih ingat dulu itu penghinaan yang saya akan ingat betul. Ingat betul, ketika zaman maklum, ya mohon maaf, saya tidak dari golongan orang mampu, teman. Orang tua saya bukan dari golongan orang mampu. Jadi, saya kalau cerita sama istri saya itu, anak saya itu ya kalau minta beli, apa itu saya turutin, beliau. Istri saya tanya, opo, saya anakmu jalur opo, guru ngomong dituruti. Saya bilang kayak gini. Nah, ini akhirnya iklan gitu. Saya mau kayak gini. Dulu saya bilang istri saya, dulu yang Mas ini ketika masih kecil untuk beli susu ultra, tahu susu ultra ya? Betul. Ya yang itulah ya, itu pakai susu ultra ya. Untuk beli susu ultra itu misalnya, Mas itu bisa minum susu ultra itu 2 bulan sekali. Nggak bisa bapak atau ibu belikan tiap hari. Jangankan tiap hari, tiap bulan dia tidak bisa, harus 2 bulan sekali. Kenapa? Orang tuanya Mas itu bukan orang mampu, orang yang menengah ekonomi ke bawah. Jadi beli susu ultra itu setelah dihitung sama bapak, oh duitnya cukup, ya tak belikan susu ultra. Dia tak belikan susu ultra. Akhirnya apa istilahnya? Saya memang dari keluarga yang kurang mampu, saya sudah seperti itu. Nah, akhirnya apa terjadi? Ya ketika saya kuliah ya orangnya minderan, ketika sekolah ya orangnya minderan dan sebagainya. Termasuk ketika kuliah, saya masih ingat betul itu penghinaan yang saya ingat betul. Bilang begini,
pada saat saya ngerjakan tugasnya itu pakai komputer. Lah, saya nggak pernah komputer, nggak ngerti Microsoft Word itu kayak gimana. Bingung. Saya tanya, Mas ini gimana Mas cara ngetik di Microsoft Word? Saya masih ingat itu. Diajak seperti ini. SMA, saya nggak mau nyebut ya, karena saya ada di SMA favorit saat itu. Saya malu nyebut nama SMA saya nanti jadi dibully. Wow, tadi SMA favorit lah ya di Surabaya. Area SMA, gitu kan dia, nggak bisa main komputer. Opo itu? Dia keluar kata-kata maaf ya, goblok keluar itu. Kata-kata odading itu keluarnya, odading banget itu keluar akhirnya. Goblok gitu kan ya, maaf. Ini. Oh itu saya ingat betul penghinaan itu teman-teman. Tidak ada yang mendukung saya sama sekali. Saya tidak punya komputer. Tahu apa yang saya lakukan? Saya ngomong sama hati saya, Delon. Nanti ketika saya lulus, saya akan jadi orang yang ngerti sekali tentang komputer. Bahkan ketika ada orang yang komputer rusak, minta tolong bantuin saya. Betul teman-teman, ketika saya lulus itu saya ngerti bongkar laptop, buah komputer, bongkar pasang, gak cuma bongkar ya, bongkar terus balik ke ISO, bukan ya, bongkar, masang, benerin, install dan sebagainya bisa saya. Ya karena saya jadikan pecut itu tadi, saya pecut, Delon ya, nanti saya bakal jadi orang yang sukses. Maka ini Mas, Ustadz bagaimana caranya ketika tidak ada satu orang pun yang mendukung? Jadikan pecut Mas, jadikan itu pecut supaya Anda bisa sukses. Ingat ya, Masashi Kishimoto itu dihina oleh banyak orang Mas. Dan maaf ya, yang menghina itu bukan dari orang lain, kakaknya, ibunya, ayahnya itu mengatakan bahwa gambarnya dia jelek. Dan itu jadikan pecut buat dia, sehingga dia bikin komik yang begitu luar biasa. Judul komiknya namanya Naruto. Ya, seru tau Masashi Kishimoto itu siapa? Bayangkan, dia itu Masashi Kishimoto itu tidak dia mendukung, ayahnya tidak mendukung, ibunya tidak mendukung, kakaknya tidak mendukung. Tapi dia jadikan pecut itu. Akhirnya apa? Komiknya menginspirasi banyak orang. Sampai akhirnya ada ustadz namanya Ustadz Naruto. Kan itu kan akhirnya. Ya, padahal ini orang ini tidak pernah didukung oleh siapapun. Nah, itu jadikan pecut, Mas. Ingat ya, pecut paling berharga itu begini. Pecut yang paling luar biasa itu ngomong. Kamu mungkin bilang aku tidak akan bisa. Siapapun boleh bilang tidak akan bisa. Tapi kalau ada aku dan ada Allah, sudah selesai. Yang aku cukupkan cuma aku dan Allah. Kalau Allah dan aku sudah bilang bisa, ya bisa. Aku tidak perlu bantuan dirimu. Ya, aku butuh cuma Allah. Nah, itu jadikan pecut. Ya, jadikan pecut. Intinya kalau tidak ada yang mendukung, ya jadikan pecut. Sampai suatu saat orang-orang yang tidak mendukung Anda itu getun itu apa ya? Getun itu apa ya? Bukan kecewa, apa getun itu? Menyesal. Insya Allah. Mohon maaf ya, bahasa Indonesia saya agak kacau ya. Terlalu lama di Jepang ya begini dia. Jadi sampai orang-orang yang tidak mendukung Anda itu akhirnya menyesal. Kenapa dia dulu tidak mendukung Anda? Gitu nggih, jadikan pecut. Oke, monggo Pak Moderator, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, insya Allah ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini dari Mbak Nihayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Nihayah. Saya izin bertanya, ketika kondisi sedang dalam tahap menenangkan diri dari suatu masalah, tapi tidak kunjung memetakan dan mencari solusi, akhirnya lama sekali menarik diri dari lingkungan dan terlalu sibuk menyendiri. Lalu, bagaimana agar bisa menyiapkan diri untuk keluar dari keadaan tersebut, Ustadz? Bagaimana agar bisa memberanikan diri untuk kembali menjalani kenyataan? Syukran, Ustadz. Insya Allah, luar biasa ya pertanyaan Ustadz. Pertanyaan teman-teman luar biasa loh, di pertanyaan tingkat tinggi. Ustadz, kalau misalnya saya menyendiri, mencari jawaban, terus nggak ketemu-ketemu jawabannya Ustadz, terus gimana ya Ustadz caranya supaya bisa memberanikan diri segera untuk kembali lagi bersosialisasi dengan lingkungan. Begini, Rasul juga pernah mengalami loh. Rasul juga pernah mengalami itu kapan, Ustaz? Rasul pernah mengalami kapan? Ketika istrinya Aisyah radhiyallahu anha kena fitnah, yang kena fitnah berzina. Rasulullah ya sama, bingung teman-teman. Rasulullah mau memutuskan sesuatu tidak bisa, memutuskan atas nama pribadi tidak bisa. Beliau itu harus menunggu firman-Nya Allah. Nah, sambil menunggu itu kan Rasulullah berdiam diri, sama. Jadi yang jenengan tanyakan itu pernah dirasakan Rasulullah. Beliau berdiam diri, nunggu jawaban. Sambil beliau berdiam diri, ini ternyata Rasulullah cuma diam diri. Beliau itu mengumpulkan sahabatnya. Loh, itu loh teman-teman, apa istilahnya? Unsur ikhtiarnya itu dilakukan. Rasulullah itu akhirnya mengumpulkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ditanya. Bayangkan teman-teman, ini bicara tentang Aisyah, putrinya Abu Bakar, tapi yang ditanya bapaknya. Aisyah kan bapaknya, anaknya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar kan Abu Bakar kan mertuanya Rasulullah, ditanya, wahai sahabatku, kan sahabat Abu Bakar, wahai sahabatku, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Bayangkan itu sekelas Rasul, ya curhat nang ngene itu sekelas Rasul, teman-teman. Jadi kalau Ustaz curhat boleh nggak sih? Lah ini Rasulullah itu curhat gitu.
Sekelas Rasul curhat, dia menanyakan kepada orang yang apa saja mungkin dia punya pengetahuan, tanya, wahai Abu Bakar, apa yang harus saya lakukan? Abu Bakar jawabannya apa? Sama, kembalikan saja pada Allah ya Rasul, nanti pasti sabar, nanti pasti diberikan sama Allah. Tanya ke Umar, tanya ke Utsman, tanya ke Ali, ya sama. Itu sekelas Rasul. Jadi, Ustadz, apa yang saya lakukan? Ya sama. Ketika jenengan menenangkan diri kok enggak ketemu jawabannya, ya maka segeralah, jangan terlalu berdiam diri, tanya sama lingkungan sekitar. Hampir nyebut nama ya. Ada kok Mbak yang kasusnya sama seperti jenengan. Ketika dia terlalu lama berdiam diri, itu saya bilang kayak gini, Mbak, sampai terlalu lama berdiam diri itu bukannya makin malah sembuh. Justru jenengan tuh makin lama menarik luka. Kenapa? Yang Anda bayangkan itu hal-hal yang tidak menyenangkan diri Anda. Terus bilang, maka Mbak, kalaupun Anda tidak bisa menyelesaikan masalah, lakukan satu hal, berbuat baik. Saya langsung ngasih saran begini, ketika dia bingung ya, apa yang harus saya lakukan, tidak selesai masalah saya, tidak tenang, berdiam diri setelah berapa bulan, tidak selesai, saya bilang, Mbak, begini, sibukkan jenengan dalam kegiatan positif. Maksudnya gimana Ustadz? Setelah ini keluar, ikut pengajian, ikut bakti sosial, sibukkan dengan kegiatan positif. Mungkin tidak ada hubungannya dengan masalah jenengan, tidak ada hubungannya. Ikut pengajian, ikut bakti sosial, ikut kegiatan-kegiatan amal, ikut berbuat kegiatan kemanusiaan, tidak ada hubungannya dengan masalah jenengan memang. Tapi ketika Anda melakukannya karena Anda sudah berbuat baik, satu, Anda akan ditemukan orang-orang baik. Kalau Anda sudah ditemukan orang-orang baik dengan orang-orang baik, maka Anda akan diberikan solusi-solusi yang baik. Anda akan diberikan rezeki-rezeki yang baik. Dan kalau Anda sudah ditemukan dengan rezeki yang baik, dengan solusi yang baik, dengan teman-teman yang baik, maka Anda secara tidak sadar, nanti pertolongan-pertolongan Allah yang baik itu juga datang. Maka itu Mbak, Ustadz saya tidak tahu, Ustadz solusinya tidak ketemu. Gitu kan ya. Solusinya tidak ketemu, sudah menjendiri, tidak ketemu-temu, sudah memetakan, tidak ketemu-ketemu. Gimana Ustadz caranya berbiani? Maka sibukkan dengan kegiatan baik. Saya bilang itu, ikut pengajian, gitu kan ya, bakti sosial. Wah, kegiatan baik supaya apa? Supaya pikiran jenengan itu tidak ke sesuatu yang negatif tadi. Balik, ini. Dari tadi mau contohnya ini aja. Ini gelas apa? Gelas keramat ini. Oh, adanya di sini, ini cuman ini. Balik, begini. Saya ambil contoh begini. Kalau ini kan enteng, ringan nih. Ini ringan kan, enteng sekali loh. Loh, enteng sekali kan ya. Ringan sekali. Bayangkan teman, saya pegang apa ini? Botol. Tupperware atau apa? Oh iya, Tupperware ya. Saya pegang botol ini, teman-teman. Saya pegang botol ini yang ringan seperti ini. Saya pegangnya selama 10 menit. Kira-kira tangan ini megangnya jadi ringan atau berat? 10 menit, teman-teman. Apa yang terjadi? Yo, mulai agak pegel kan tangannya. Coba botol yang ringan ini saya pegang selama 1 jam. Kira-kira apa yang terjadi? Oh, makin berat, nyekeli, aduh kok tanganku geringgingin ini. Kenapa? Karena megangnya terlalu lama. Semakin lama dipegang, semakin tangan ini sakit megangnya, semakin berat. Loh, kalau megang gelas yang ringan aja, kalau terlalu lama, bisa jadi berat. Apalagi megang masalah di dalam kepala. Dipegang terlalu lama semakin berat. Maka kadangkala kalau misalnya tidak selesai-selesai, apa yang dilakukan? Lepaskan. Dengan cara gimana, Ustadz? Ikut pengajian, sibukkan dengan perbuatan baik. Itu deh jawabannya. Sibukkan diri dengan perbuatan baik. Nanti solusinya atau pemetaannya itu muncul sendiri ketika Anda berbuat baik. Nanti muncul sendiri. Saya ngomong sama teman, jadi gimana ini? Dulu ini yang saya cerita ya, seorang teman yang dia belum dapat jodoh. Wis salah sama nih, sibuk ikut pengajian dan sebagainya. Oh, ketemu jodoh nih. Dia tidak nyari, dapat dia jodohnya ketika dia menyibuk kegiatan amal bakti sosial dan sebagainya. Ya, ketemu jodohnya di bakti sosial seperti itu. Dia berbuat baik, akhirnya ya ditemukan solusinya di tempat-tempat perbuatan baik tadi. Maka itu tadi teman-teman, supaya jenengan itu tidak terlalu lama menemukan jawaban. Kok nggak ketemu jawaban dari saya berpikir, dari saya memetakan. Maka sibukkan dengan perbuatan baik. Itu nanti Anda akan ditemukan jawabannya sendiri. Yaitu ya, sibuk berbuat baik. Kalau misalnya lagi senang sedekah, ya sedekah gitu kan ya. Lagi senang sholat, ya sholat sebanyak-banyaknya. Itu sibukkan dengan berbuat baik. Nantilah ketemu jawabannya. Supaya apa? Supaya kepala Anda, supaya hati Anda itu tidak terlalu lama memegang masalah itu. Sama seperti tadi saya memegang gelas terlalu lama. Nanti makin lama makin berat. Gimana cara melepaskannya? Itu tadi. Berbuatlah baik, sibuklah berbuat kebaikan, sampai Anda lupa kalau Anda itu punya masalah. Kenapa? Karena dengan sibuknya Anda berbuat baik, Anda nanti ditemukan dengan orang-orang baik, dengan rezeki yang baik, ujung-ujungnya Anda akan diberikan pertolongan yang baik oleh Allah. Bisa dipahami,
Baik, silakan Pak Moderator. Yang Instagram sabar ya. Monggo silakan. Baiklah sahabat inisiator semua, tanpa terasa kita sudah 1 jam lebih ya bersama di kajian online pada malam hari ini. Kami mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin pertanyaannya tidak bisa dijawab pada malam hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi karena memang waktu kita malam hari ini terbatas. Acara selanjutnya adalah doa penutup. Untuk doa penutup kami mohon kepada Ustadz Marzuki Imron untuk bersedia memimpin doa. Ustadz, kepada Ustadz Marzuki Imron dipersilahkan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, yang di Zoom ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Untuk teman-teman yang di Instagram sabar, nanti kita lanjutkan ya. Baik, teman-teman yang di Zoom, mari kita berdoa teman-teman. Kita baca istighfar 1 kali, astagfirullahaladzim. Kita baca alhamdulillah 1 kali, alhamdulillah alamin. Mari kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, baik, teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah segala maksiat yang pernah kami perbuat. Ampunilah segala keburukan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Engkau yang maha sempurna, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang. Ya Allah, tenangkan hati kami, ya Allah. Karena sesungguhnya yang mampu mendamaikan, yang mampu mendinginkan, yang mampu menenangkan hati kami, hanya Engkau ya Allah, sungguh hanya Engkau ya Allah. Ya Rahman ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jernihkanlah pikiran kami, bersihkanlah pikiran kami, karena hanya Engkau ya Allah yang mampu menjernihkan dan membersihkan pikiran kami, agar kami mampu menemukan solusi-solusi atas apa yang akan kami hadapi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, buat kami jujur terhadap diri kami ya Allah, buat kami semakin mau mengakui kekurangan diri kami ya Allah, karena kami tahu ya Allah, semakin kami mengakui kekurangan dan jujur pada diri sendiri, semakin kami lapang dada, semakin kami ikhlas menerima kenyataan apapun yang terjadi di hadapan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang yang sangat tekun berikhtiar, sangat giat berusaha, sangat keras dalam bekerja, agar ikhtiar kami, agar usaha kami ya Allah, Engkau lipatkan, Engkau nilai sebagai ibadah ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang malas dan orang-orang yang berputus asa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah hamba yang hanya bergantung kepada Engkau, hamba yang hanya yakin bahwa Engkau lah yang akan menolong kami, hamba yang sangat yakin bahwa hanya Engkau lah yang mampu memecahkan kesalahan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا ونكون من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.